Chapter 871. Tuan kota pertama tidak hanya memiliki kekerasan. Dia masih memiliki pembunuh yang lebih kuat. Bertarung dengan Hou Yun hanya untuk memuaskan keinginan kecilnya sendiri. Melihat bahwa Hou Yun tampaknya lebih unggul sekarang, dia tidak lagi menahan diri dan mengeluarkan keahliannya yang sebenarnya. Sosok itu dengan cepat mundur dan penguasa kota pertama mundur dari lingkaran pertempuran. Segera, serangan yang lebih dahsyat dimulai. Pemimpin panggung Dacheng marah, dan tekanan luar biasa langsung menutupi Yang Chen dan Hou Yun. Kemudian, penguasa kota pertama mengulurkan tangannya dan membantingnya. Sepertinya ada tangan besar yang tak terlihat di langit, langsung mengenai Yang Chen dan Hou Yun. Dalam benak penguasa kota pertama, jika serangan ini benar, Yang Chen pasti akan mati. Oleh karena itu, dia juga dengan sengaja mengendalikan kekuatannya, mengurangi setidaknya 90% kekuatan bidak yang ditembakkan ke arah Yang Chen. Hou Yun berteriak, seolah dia tidak tahan, dia mengangkat tongkat besar itu tinggi-tinggi dan menerima pukulan itu dengan sangat malu. Boom, telapak tangan ilusi besar itu langsung menutupi tanah lebih dari beberapa kaki. Hou Yun, dengan tongkatnya, sepertinya terbanting ke tanah. Yang Chen, tidak jauh dari situ, sepertinya juga sedang tidak enak badan. Meskipun dia tidak terlihat malu seperti Hou Yun, dia juga berjuang untuk mendukungnya. Tampaknya kekuatan spiritual seluruh tubuhnya dimobilisasi, seluruh tubuhnya bergerak ke atas dan ke bawah, dan bahkan tulangnya mengeluarkan suara. Inilah pemandangan yang diharapkan akan dilihat oleh penguasa kota pertama. Melihat pemandangan ini, penguasa kota pertama merasa lebih nyaman daripada makan sepotong besar es di masa anjing. Seluruh tubuhnya terasa nyaman dari pori-pori hingga tulang, dan dia tidak bisa mengatakan betapa riangnya dia. Hou Yun berteriak dan tiba-tiba melompat keluar dari tanah, seluruh tubuhnya berlumuran tanah, wajahnya berlumuran tanah, dan penampilannya sangat lucu. Dia berteriak di mulutnya, membawa tongkat besar, dan bergegas kembali. Boom! Kali ini, penguasa kota pertama yang meninju dari kejauhan, dan Hou Yun langsung menangkap tinju penguasa kota pertama dengan tongkat, tetapi seluruh orang itu terlempar setidaknya beberapa mil jauhnya. Yang Chen di sebelahnya berteriak dan buru-buru mengejarnya. Tuan kota pertama tidak terlalu cemas. Dia mengikuti sosok Yang Chen tanpa tergesa-gesa dan mengejar ke arah di mana Hou Yun mendarat. Dari kejauhan, dia melihat Hou Yun melompat dari tanah karena malu dan bergegas menuju penguasa kota pertama lagi. Dengan senyuman di wajahnya, penguasa kota pertama meninju Hou Yun lagi. Hou Yun juga memblokirnya dan sosoknya terbang kembali. Yang Chen mengejarnya dengan cemas, dan penguasa kota pertama mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Situasi ini terjadi berulang kali, dan penguasa kota pertama tidak dapat mengingat berapa banyak pukulan yang telah dia ledakan. Bagaimanapun, kecepatan pengejaran Yang Chen yang putus asa tidak dapat mengimbangi kecepatan Hou Yunfei, yang sungguh menakjubkan. Situasi seperti itu juga meredakan kemarahan penguasa kota pertama, dan hatinya penuh dengan kebahagiaan. Apakah ada hal yang lebih menyenangkan daripada menyiksa musuh? Apa itu cukup? Ketika penguasa kota pertama sedang bersenang-senang, dia tiba-tiba mendengar pertanyaan Hou Yun. Tidak peduli berapa jumlahnya, itu tidak cukup. Jawab tuan kota pertama. Ia kini ketagihan bermain, menyaksikan monyet bodoh ini melakukan pertunjukan monyet terbang di udara berulang kali di hadapannya. Itu adalah hal yang sangat membahagiakan, bagaimana bisa mudah untuk mengatakannya. Hampir, suara Yang Chen tiba-tiba mencapai telinga penguasa kota pertama. Suaranya setenang yang dia dengar di kota. Ini benar-benar berbeda dari rasa malu yang baru saja terjadi. Apa yang sedang terjadi? Sebuah peringatan tiba-tiba muncul di lautan pikiran tuan kota pertama. Sekarang dia ingat bahwa Yang Chen sepertinya hanyalah seorang junior di tahap akhir jidan. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengirimkan suaranya keluar kota ke telinganya sendiri di kota? Tiba-tiba mendengar kemarahan dalam suara Yang Chen, penguasa kota pertama lupa menilai kelainan ini. Sekarang dia tiba-tiba mendengar nada tenang ini, penguasa kota pertama menjadi gugup. Hampir apa? Akting itu sangat sulit. Sosok Hou Yun berhenti di tempatnya dan tidak pernah mundur selangkah pun. Kepalanya berputar beberapa kali di lehernya, mengeluarkan suara pecah-pecah, dan urat biru di ototnya tampak sedikit melonjak. Iblis pohon tua ingin mengendalikan gua dewa dan tidak bisa pergi untuk saat ini. Wang Yong tidak pandai menyembunyikan basis budidayanya, jadi Hou Yun adalah umpan yang paling cocok. Hou Yun juga menuruti perkataan Yang Chen. Dia akan melakukan apapun yang diminta Yang Chen, meskipun itu tampak memalukan, dia tidak peduli. Sekarang tiba waktunya untuk menyelesaikan penguasa kota pertama. Tadi itu pertarungan yang bagus, bukan? Seringai muncul di wajah Hou Yun, yang tidak ada hubungannya dengan kepanikan dan rasa malu sebelumnya. 10 jari disilangkan dan direntangkan ke depan, mengeluarkan suara letupan yang sama. Kemudian dia mengambil tongkat besar itu dan berjalan menuju penguasa kota pertama selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, penguasa kota pertama menyadari sesuatu. Setelah serangkaian serangan terhadap Hou Yun, tampaknya jaraknya agak terlalu jauh, setidaknya ratusan mil jauhnya dari gua pohon beringin abadi. Yang Chen dan Hou Yun berusaha memancingnya keluar dari gua dewa. Memikirkan gua dewa pohon beringin yang entah kenapa kehilangan separuh kendalinya, penguasa kota pertama sepenuhnya memahami bahwa Yang Chen akan merampok kotanya dan merampok gua dewa miliknya. Saat dia hendak bergegas kembali ke gua dewa, penguasa kota pertama tiba-tiba berhenti. Di belakangnya, seorang master panggung Dacheng yang tampak tenang muncul, itu adalah leluhur utama Yang Chen, Wang Yong. Di samping Wang Yong, ada pedang terbang merah yang melayang dengan tenang, dan nyala api di atasnya membuat penguasa kota pertama merasa kedinginan. Bahkan jika dia hanya melihatnya, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pedang terbang, yang jauh lebih kuat dari senjata ajaib yang dia sempurnakan dengan giginya sendiri. Tanpa memikirkannya, seekor laba-laba besar tiba-tiba muncul di samping penguasa kota pertama, dan kemudian jaring putih besar menutupi semua orang.
Selama semua orang bisa terperangkap dalam jaring, penguasa kota pertama memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh semua orang. Dan untuk sarang laba-laba bonekanya, penguasa kota pertama memiliki kepercayaan diri 100 kali lebih besar. Sarang laba-laba hampir bisa dikatakan kebal, dan juga sangat lengket. Selama masih ada jejaknya, mustahil untuk membebaskan diri tanpa membayar harga yang cukup. Dan jaring sebesar ini, apakah itu hanya jejak? Namun, idenya bagus, tapi pemandangan di depannya membuat penguasa kota pertama kehilangan jiwanya. Di tangan Wang Yong, nyala api tiba-tiba muncul, dan kemudian nyala api itu langsung menutupi area sarang laba-laba dan mulai menyala dengan liar. Tuan kota pertama awalnya mengira bahwa sarang laba-laba kebal terhadap air dan api. Saat mereka menyentuh api tersebut, rasanya seperti es dan salju yang mencair, langsung menghilang tanpa bekas. Api surgawi kilin kelas 6, bagaimana bisa dibandingkan dengan api biasa? Tuan kota pertama tidak pernah membayangkan bahwa orang di depannya memiliki nyala api yang tidak normal. Tiba-tiba, terjadi krisis yang kuat di hatinya. Chapter 872. Namun, pada saat ini, penguasa kota pertama tidak boleh berpikir lebih jauh, tongkat Hou Yun telah hancur tinggi. Tuan kota pertama bukanlah karakter yang bisa diinjak-injak. Dia telah mendominasi gua abadi pohon beringin selama ratusan tahun, yang tidak dilakukan dengan baik. Hou Yun, mendiang master panggung Yuan Ying, ingin menantangnya, meskipun penampilan Hou Yun sebelumnya semuanya palsu, itu tidak mungkin. Tanpa memikirkannya, penguasa kota pertama memegang pedang di tangannya dan pergi menemuinya. Pertama, dia akan menyingkirkan pemandangan buruk ini dan kemudian bertarung dengan master panggung Dacheng di belakangnya. Wang Yong baru berada di tahap awal Dacheng, dia belum mencapai tahap Dacheng tengah dan jelas bukan lawannya. Rencananya sangat bagus, namun ketika benar-benar dilaksanakan, kenyataannya jauh berbeda. Bang, tongkat besar itu diangkat tinggi-tinggi dan dihantam dengan keras, mengenai pedang yang diangkat oleh penguasa kota pertama. Kali ini, situasi Hou Yun yang terpental tidak muncul lagi, tetapi penguasa kota pertama menghilang dalam sekejap. Di tanah tempat penguasa kota pertama awalnya berada, sebuah lubang berbentuk manusia tiba-tiba muncul. Tongkat Hou Yun langsung menghempaskan penguasa kota pertama ke tanah. Itu persis sama dengan adegan penguasa kota pertama yang memukul Hou Yun, tapi objeknya terbalik. Kekuatan besar membuat seluruh tubuh penguasa kota pertama mati rasa. Sebelum dia bisa menggunakan metode melarikan diri untuk meninggalkan tanah, Hou Yun sudah langsung menghantam tanah dengan tongkatnya. Ho, kekuatan elastis yang sangat besar datang dari tanah sekitarnya, langsung mengeluarkan penguasa kota pertama dari tanah lagi dan terbang tinggi. Penguasa kota pertama yang terbang di udara, selain segera mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk melawan kekuatan dahsyat yang membuat orang gemetar, ia juga harus bekerja keras untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Sebagai master panggung Dacheng, dia tidak pernah merasa malu seperti ini. Meskipun boneka laba-laba bergegas menuju Wang Yong di bawah kendalinya di pagi hari, api surgawi kilin milik Wang Yong, secara bawaan menahan boneka laba-laba ini, apakah itu racun atau sutra laba-laba, itu tidak dapat menimbulkan masalah bagi Wang Yong. Tuan kota pertama, yang baru saja menstabilkan tubuhnya di udara, tiba-tiba mengubah wajahnya dan pedang di tangannya dengan cepat muncul di belakangnya. Bayangan pedang itu muncul begitu saja di atas punggungnya, dan bayangan tongkat menghantam pedang itu dengan kuat. Kali ini hasilnya tidak sama seperti sebelumnya. Dengan satu tongkat ke bawah, senjata ajaib sumber kehidupan penguasa kota pertama, yang terhubung dengan pikiran, tiba-tiba membuat celah kecil. Kerusakan senjata ajaib sumber kehidupan secara langsung melukai kesadaran spiritual penguasa kota pertama. Lautan kesadarannya terguncang dan otaknya pusing. Tapi ini bukanlah akhir. Sebuah tongkat besar yang menghantam pedangnya tidak berhenti, namun setelah direduksi sedikit oleh pedang tersebut, momentum yang tersisa tidak hilang. Dengan kekuatan yang gila, ia menghantam punggung penguasa kota pertama dengan keras. Boom! Tongkat ini langsung membuat tubuh penguasa kota pertama terbang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia masih terbang di udara, darah muncrat dari mulutnya seperti truk penyiram, meninggalkan bekas merah tua yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Bahkan jika penguasa kota pertama sudah menjadi kultivator tahap Dacheng, bahkan jika dia telah memanggil senjata sihir pelindung tubuhnya ketika tongkat besar mencapai tubuhnya, itu tetap tidak membantu. Harta karun ajaib pelindung tubuh langsung dihancurkan oleh tongkat Hou Yun, dan kekuatan tongkat yang tak tertandingi menembus dadanya. Organ dalam penguasa kota pertama sepertinya dipalu di landasan, hampir semuanya rusak. Tanaman merambat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya merayap dari tanah, sepanjang darah penguasa kota pertama dan berguling menuju penguasa kota pertama. Tentu saja, penguasa kota pertama mengetahui jenis tanaman anggur berwarna merah darah ini. Nama Blood Phantom Fin juga terkenal di kalangan ras monster. Sekali terjerat, darah seluruh tubuh pasti akan terkuras dan berubah menjadi mayat. Di bawah keterkejutan yang luar biasa, penguasa kota pertama mengabaikan rasa sakitnya dan berjuang untuk terbang ke udara. Hei! Dengan suara lembut, sebuah lubang transparan tiba-tiba muncul di bahu kanan penguasa kota pertama. Pedang terbang kilin merah langsung menembus bahu penguasa kota pertama dan dua panah darah keluar. Sosok Hou Yun, Wang Yong, dan Yang Chen muncul di tiga arah penguasa kota pertama. Di tangan Yang Chen, ada ratusan bulu putih, yang merupakan bulu yang digunakan penguasa kota kedua untuk menjebak Yang Chen. Tentu saja, penguasa kota pertama mengetahui senjata ajaib penguasa kota kedua dan mengetahui bahwa begitu formasi ini jatuh, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari bawah tanah. Ini juga berarti mustahil baginya untuk melarikan diri dari bawah sekarang. Untuk pergi dari sini, dia hanya bisa mengusir ketiga orang itu atau membuat lubang di tubuh seseorang. Jelas, Yang Chen, yang memiliki basis budidaya terlemah, adalah target paling cocok di mata penguasa kota pertama.
Meskipun tongkat Hou Yun dan pedang Wang Yong telah melukainya dengan serius, menghadapi Yang Chen, seorang junior di tahap akhir Jidan masih semudah menghancurkan seekor semut. Berjuang dengan tubuhnya yang terluka parah, penguasa kota pertama tidak berani mengabaikan sedikit pun dan bergegas ke arah Yang Chen. Meskipun arah ini bukanlah arah untuk kembali ke Gua Dewa, tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Selama dia tidak mati, akan selalu ada kesempatan untuk mengambil kembali Gua Dewa. Yang Chen berdiri di tempat yang sama, seolah-olah dia ketakutan, tidak bergerak, jadi dia melihat penguasa kota pertama bergegas mendekat. Belum lagi mengeluarkan senjata, dia bahkan sepertinya tidak tahu bagaimana cara meletakkan kakinya. Tuan kota pertama mencibir dalam hatinya. Dia telah melihat banyak junior panggung Jidan yang lemah ketika mereka melihatnya. Dibandingkan dengan orang-orang itu, Yang Chen tidak lebih kuat. Ketika dia berpikir bahwa dia telah jatuh ke titik ini, dia dijebak selangkah demi selangkah oleh Yang Chen, penguasa kota pertama marah. Bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak bisa membiarkan Yang Chen hidup. Kebenciannya terhadap Yang Chen sangat kuat. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan senjata ajaib itu, dia harus menggiling tulang Yang Chen dan menyebarkan abunya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Junior ini akan mati. Bahkan jika penguasa kota pertama terluka parah, dia masih menguasai panggung Dacheng. Bahkan jika senjata ajaib sumber kehidupannya telah rusak dan tidak dapat digunakan, dia masih bisa mengambil nyawa Yang Chen tanpa menggunakan senjata ajaib. Saat dia terbang, dia membanting tangannya yang besar ke bawah. Telapak tangan virtual besar lainnya muncul di langit dan menghantam kepala Yang Chen. Boom! Telapak tangan raksasa itu menghantam dengan kuat tempat Yang Chen, menimbulkan awan asap dan debu, yang langsung mengaburkan semua pemandangan. Pukulan kemarahan penguasa kota pertama bahkan lebih kuat dari yang pertama. Tanah di sekitar Yang Chen langsung tenggelam beberapa meter, dan lubang telapak tangan yang dalam muncul di tanah. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia tidak dapat melihat Yang Chen, kesadaran spiritual penguasa kota pertama tidak pernah meninggalkan tubuh Yang Chen. Perubahan yang baru saja terjadi pada Yang Chen membuat penguasa kota pertama, yang tenang, tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Pada saat telapak tangan raksasa mencapai tubuhnya, bayangan lonceng emas tiba-tiba muncul di luar tubuh Yang Chen. Di luar lonceng emas, ada juga bayangan naga yang terbang. Telapak tangan raksasa itu terbanting ke bawah, tetapi tidak ada kerusakan pada Yang Chen, semuanya terhalang oleh bel emas. Chapter 873. Dia tidak mengharapkan hasil ini sama sekali, dan mata penguasa kota pertama hampir keluar dari kepalanya. Seorang junior tahap Jidan kecil, bahkan jika dia memiliki senjata sihir pelindung yang lebih baik, itu sudah menjadi yang teratas untuk mampu bertahan melawan serangan tahap Yuan Ying, tetapi Yang Chen benar-benar memblokir serangan kebenciannya. Bagaimana ini mungkin? Masalahnya adalah sekarang bukan waktunya untuk membahas apakah hal ini mungkin. Yang paling dipedulikan oleh penguasa kota pertama adalah ada dua orang yang sangat kuat yang mengejar di belakangnya. Jika Yang Chen tidak menyingkir, dia mungkin akan mati di tempat. Pukulannya baik-baik saja, tetapi orang-orang di belakangnya mengambil kesempatan itu untuk mengejarnya. Tuan kota pertama harus menghalangi langkah orang-orang yang mengejarnya. Wabah sengit dari penguasa kota pertama, tidak lagi mempedulikan hal lain, kekuatan spiritual seluruh tubuhnya membengkak, dan dia menjadi gila. Dalam jarak 100 mil, itu hampir seperti ledakan bahan peledak berdaya ledak tinggi yang terkubur, meledak di mana-mana. Bebatuan, pepohonan, dan padang rumput semuanya berubah menjadi abu akibat ledakan guncangan ini. Persis seperti ini, ada sebidang tanah dengan radius ratusan mil, dan hampir semua makhluk di dalam lingkaran itu terkejut hingga mati, tidak meninggalkan tulang. Bahkan sungai itu seolah tiba-tiba menguap, menampakkan sungai yang gundul. Kerikil di sungai juga diguncang hingga menjadi bubuk halus. Para master panggung Dacheng berusaha sekuat tenaga, sungguh luar biasa. Namun, apa yang membuat penguasa kota pertama putus asa adalah bahwa tidak hanya master tahap Dacheng Wang Yong yang baik-baik saja, tetapi bahkan tahap puncak Yuan Ying Hou Yun dan junior tahap Jidan Yang Chen sebenarnya baik-baik saja. Wang Yong dan Hou Yun segera memperketat pengepungan, tetapi Yang Chen masih menghadapi penguasa kota pertama. Dua serangan gagal melukai Yang Chen, dan penguasa kota pertama juga sedikit bingung. Dalam pertempuran sebelumnya, dia berani bertarung. Kali ini, dia tidak tahu kenapa, yang ada hanya pelarian dalam pikirannya, dan tidak ada yang lain. Di tangan Yang Chen, pedang panjang berwarna merah darah muncul, dan mata penguasa kota pertama tiba-tiba terfokus pada pedang terbang. Naluri kuat dari ras monster memberitahunya bahwa pedang ini cukup berbahaya. Mata kepala hantu ganas di gagang pedang sepertinya sedang menatapnya, seolah-olah itu akan memotong pinggangnya menjadi dua di saat berikutnya. Dia tidak tahu mengapa dia, seorang kultivator tahap Mahayana, secara intuitif merasa bahwa pedang terbang itu berbahaya, tetapi dia tidak meragukan perasaannya. Intuisi ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Sosok penguasa kota pertama tiba-tiba berhenti di udara, dan pedangnya muncul lagi di tangannya. Meskipun ada beberapa retakan di sana, itu tetap merupakan harta ajaib kelahirannya. Itu masih lebih mudah digunakan dibandingkan harta sihir lainnya. Yang Chen sudah bergegas maju. Ini adalah pemandangan yang sangat tidak bisa diterima. Seorang master panggung Dacheng berdiri di tempat yang sama karena ketakutan, sementara seorang junior di panggung Jidan bergegas dengan liar, peran keduanya sepertinya telah berubah. Bayangan pedang berwarna merah darah menebas dengan tajam, dan penguasa kota pertama secara tidak sadar memblokirnya, tetapi segera menyadari bahwa itu tidak baik. Dia jelas merasakan ada yang tidak beres dengan pedang terbang, jadi mengapa dia menggunakan senjata ajaib kelahirannya untuk memblokirnya. Namun, sudah terlambat untuk memikirkannya saat ini. Dengan suara lembut, pedang terbang penguasa kota pertama dengan mudah dipecah menjadi dua bagian. Jeritan melengking keluar dari mulut penguasa kota pertama, dan senjata ajaib kelahirannya hancur total, yang hampir merenggut separuh hidupnya.
Siapa yang mengira bahwa pedang terbang Yang Chen akan begitu tajam sehingga bahkan senjata ajaib kelahiran dari Master tahap Dacheng tidak dapat menahan pukulannya. Kesadaran spiritualnya terpukul dalam sekejap. Ini bukanlah jenis rasa sakit yang Hou Yun hancurkan dengan senjata ajaibnya, tapi guncangan kesadaran spiritual yang disebabkan oleh kehancuran total dari senjata ajaib itu. Rasa sakit karena hancurnya senjata ajaib kelahiran ditambah dengan rasa sakit karena kesadaran spiritual dipukul dengan keras. Pada saat ini, penguasa kota pertama sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Namun Yang Chen sama sekali tidak berpikir untuk menahan diri. Pedang terbang anggur setan darah di tangannya langsung ditebas, memotong pakaian penguasa kota pertama, memotong kulitnya, dan dengan kuat memotong bahunya. Darah di sekujur tubuhnya sepertinya tertarik oleh sesuatu, mengalir deras ke luka di bahunya. Tuan kota pertama mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, tetapi dia tidak berhasil. Dia hanya bisa merasakan ketakutan darahnya diserap oleh pedang ajaib. Meskipun pikirannya jernih, kekuatan seluruh tubuh penguasa kota pertama sepertinya telah menghilang dengan darahnya terserap. Kakinya tidak bisa lagi menopang tubuhnya, dan dia dengan lembut merosot ke tanah, tidak mampu bergerak. Ketika Penatua Hua masih dalam tahap Yuan Ying, dia dikendalikan oleh Blood Demon Fin dan tidak mati. Sekarang penguasa kota pertama, yang sudah berada di tahap tengah Dacheng, secara alami tidak akan mati, tetapi sama seperti Penatua Hua, dia tidak dapat melawan. Di sisi Yang Chen, tiba-tiba muncul Gong Sunling yang cantik. Melihat penguasa kota pertama yang lumpuh di tanah, mata Gong Sunling segera berubah menjadi sekelompok cahaya. Tuan kota pertama secara naluriah merasa bahwa keadaannya akan buruk. Benar saja, Gong Sunling melangkah maju dan dia tidak tahu trik apa yang dia gunakan. Tuan kota pertama hanya merasa terpesona, dan semua orang tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan dia sendirian di tempat kejadian. Belum lagi situasi penguasa kota pertama yang diterima di peta geografis Sungai Pegunungan, Yang Chen dan yang lainnya menghela nafas lega. Penguasa kota pertama telah dikendalikan, jadi tidak ada hambatan besar di Gua Dewa Pohon Beringin. Alasan mengapa dia harus melukai penguasa kota pertama secara serius adalah karena Yang Chen takut Gong Sunling tidak dapat menekan penguasa panggung Dacheng. Bagaimanapun, setelah cederanya pulih, ranah Gong Sunling telah meningkat, dan kendalinya akan menjadi semakin ketat. Pada saat itu, bahkan jika penguasa kota pertama mengetahui bahwa dia berada dalam ilusi, mustahil untuk membebaskan diri. Tanpa kendala dari penguasa kota pertama, iblis pohon tua Gui Sanyu dapat mengendalikan Gua Dewa Pohon Beringin 100 kali lebih cepat. Awalnya, dia takut penguasa kota pertama akan mengetahui dan menghancurkan Gua Dewa. Sekarang dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini sama sekali, iblis pohon tua itu bisa melakukan yang terbaik. Hou Yun dengan angkuh masuk ke dalam Gua Dewa bersama Yang Chen. Hal-hal yang terjadi pada Yang Chen di Gua Dewa masih segar dalam ingatan banyak orang. Ketika mereka melihat Yang Chen, seolah-olah mereka melihat hantu. Perlombaan monster bukannya tanpa otak. Terakhir kali penguasa kota kedua mengejar Yang Chen, dia tidak pernah kembali. Kali ini penguasa kota pertama tiba-tiba diusir dengan marah, dan Yang Chen dengan angkuh masuk ke dalam Gua Dewa, yang sepertinya telah menjelaskan banyak masalah. Dengan bantuan Yang Chen, Hou Yun dengan mudah menjadi penguasa kota Gua Dewa saat ini. Beberapa orang yang berani melawan langsung dipukuli hingga menjadi pasta daging oleh Hou Yun. Fakta berdarah tersebut memberitahu semua orang di Gua Dewa bahwa tempat ini telah berubah, dan itu bukan lagi Gua Dewa sebelumnya. Ras monster selalu menghargai kekuatan. Bukan hal yang aneh bagi penguasa kota untuk bergiliran. Segera ras monster di Gua Dewa menerima kabar bahwa penguasa kota telah digantikan. Yang Chen akhirnya bisa tenang untuk saat ini dan tidak perlu terlalu khawatir tentang Gua Dewa. Sekarang Yang Chen sedang merencanakan konspirasi lain melawan Master Sekte Muda Taitianmen, Li Liheng, dan itu akan berhasil. Chapter 874. Dalam beberapa bulan sebelum Yang Chen keluar, Li Liheng telah meminum pil pembekuan roh yang diberikan oleh Yang Chen. Yang Chen bahkan bisa menilai berapa banyak pil yang dia makan berdasarkan tingkat kondensasi kesadaran spiritualnya. Namun, setelah 2 atau 3 tahun, Yang Chen menemukan bahwa kondensasi kesadaran spiritual Li Liheng tidak berubah selama beberapa bulan. Meskipun pil pembekuan roh yang diberikan oleh Yang Chen hanyalah pil obat untuk membantu pengembangan kesadaran spiritual, dan dapat memadatkan kesadaran spiritual sampai batas tertentu, pil obat jenis ini adalah pil obat dunia spiritual. Bagi masyarakat dunia fana, karena kekuatan kesadaran spiritual tidak cukup kuat, tingkat kondensasi juga sangat terbatas. Namun, Li Liheng dan orang-orang Taitianmen sudah sangat bersemangat. Pil obat yang dapat memadatkan kesadaran spiritual, meskipun bukan Li Liheng yang memiliki masalah dengan kesadaran spiritualnya, dapatkah menggunakannya? Justru karena alasan inilah para pemimpin senior Taitianmen mengizinkan beberapa tetua aula pengobatan untuk dengan berani mempelajari pil pembekuan roh. Jika mereka dapat mempelajari metode pemurnian, maka orang Taitian akan memiliki senjata ilahi. Sayangnya, dengan level alkimia mereka saat ini, belum lagi mempelajari metode pemurnian, bahkan bahan yang digunakan pun tidak dapat dipahami sepenuhnya. Setelah mengonsumsi ratusan pil dengan sia-sia, tidak ada yang diteliti. Hasil seperti itu bahkan menghasilkan pil obat yang sudah cukup banyak digunakan oleh Li Liheng, kini bertambah ratusan. Yang Chen telah mengatakan sebelumnya bahwa 1 pil akan diminum setengah bulan selama 30 tahun, dan itu akan menjamin pemulihan penuh. Terlebih lagi, terakhir kali dia memberikan pil obat Taitianmen, dia sudah memberikannya dalam jumlah yang cukup, dan jumlahnya tepat. Kali ini, orang-orang Taitian berada dalam masalah. Ketika Yang Chen bangun dan meninggalkan istana Cunyang menuju hutan 10.000 pohon, pil obat Li Liheng tidak banyak, hanya cukup untuk 2 tahun. Kondensasi kesadaran spiritual tidak berubah untuk waktu yang lama, dan Yang Chen segera menyadari hal ini. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi, yang pasti Li Liheng sedang dalam masalah besar. Jadi,
Di tengah-tengah kultivasi Li Liheng, Yang Chen tiba-tiba bertanya melalui kesadaran spiritualnya, apakah Anda murid Tai Tianmen saya? Teknik budidaya roh trans alam. Begitu dia menanyakan hal ini, dia tidak peduli dengan perasaan Li Liheng dan langsung melemparkan jejak kesadaran spiritualnya ke dalam sungai darah yang panjang lagi. Kali ini, Li Liheng merasa seperti berada di surga dan neraka pada saat yang bersamaan. Surga adalah karena dia sekali lagi merasakan perasaan ketuhanan yang agung itu. Pihak lain bahkan bertanya apakah dia adalah murid Tai Tianmen, dan apakah dia mengembangkan teknik budidaya spiritual trans alam. Di neraka, penyakitnya kambuh lagi dan dia pingsan tanpa alasan. Setelah bangun tidur, Li Liheng segera melaporkan apa yang baru saja terjadi kepada Master Sekte. Mendengar bahwa pihak lain benar-benar mengetahui seni pemurnian roh trans alam, Master Sekte dan beberapa tetua inti terkejut dan gembira. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti senior dari Tai Tianmen. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu nama teknik ini. Perlu diketahui bahwa teknik budidaya ini awalnya tersembunyi di tanah rahasia Tai Tianmen, dan dijaga dengan baik. Bahkan para tetua paviliun kitab suci tidak mengetahui bahwa ada teknik kultivasi seperti itu, apalagi orang luar. Seorang senior dengan kesadaran spiritual yang luas dan agung, dan mengetahui seni pemurnian roh trans alam, dan bertanya apakah dia adalah murid Tai Tianmen. Semua ini sudah menunjukkan identitas seniornya. Dia pastinya adalah seorang tetua Tai Tianmen di dunia spiritual atau dunia abadi. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Senior itu dapat berkomunikasi dengan seni pemurnian roh trans alam dengan kesadaran spiritualnya, mungkin dia juga orang yang mengembangkan teknik kultivasi yang unik. Mungkin dia telah menunggu ini selama bertahun-tahun. Betapa menyenangkannya bisa menjalin kontak dengan murid-murid dari alam bawah. Bagi orang-orang Taitian di dunia fana, ini hanyalah peristiwa nomor satu di dunia. Bahkan jika Master Sekte tiba-tiba meninggal, diperkirakan itu tidak sepenting masalah ini. Namun, pada saat ini, pil pembekuan roh Li Liheng telah hilang. Tidak hanya itu, Li Liheng juga kembali mengalami koma karena tidak meminumnya terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan penyakit lamanya kambuh lagi. Pada saat ini, Master Li Sekte Tai Tianmen dan beberapa tetua inti bahkan tega mencekik beberapa tetua di balai pengobatan. Hal yang baik, karena mereka bersumpah untuk dapat mempelajari pil pembekuan roh secara menyeluruh dan berhasil mereplikasinya, mereka menghabiskan ratusan pil tetapi gagal. Jika pil ini diminum oleh Li Liheng, bukankah mampu menyembuhkan penyakit membandel dan berkomunikasi dengan para tetua dunia spiritual dan dunia abadi? Mengapa klon kesadaran perlu turun ke alam rendah? Master Sekte dan beberapa tetua juga sangat menyesal. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka tidak akan menyetujui beberapa orang di balai pengobatan. Terlebih lagi, karena penyembunyian sebelumnya, status Li Liheng di sekte anjlok setelah dia jatuh sakit. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan para tetua itu mengambil ratusan pil pembekuan roh tanpa berani mengatakan apapun? Hal ini perlu diperiksa dan diisi kekosongannya di lain waktu, namun ini adalah hal jangka panjang dan tidak bisa dilakukan sekaligus. Namun masalah Li Liheng cukup pelik. Tanpa pil pembekuan semangat, penyakit lama kambuh dan harapan yang mudah dilihat pun pupus. Benar-benar tidak berdamai. Untungnya, masih ada orang yang bisa memurnikan pil pembekuan roh semacam ini, tapi mereka bukanlah orang Tai Tianmen. Karena Yang Chen berjanji untuk memperbaikinya sekali, kemungkinan besar dia akan berjanji untuk memperbaikinya untuk kedua kalinya. Masalahnya adalah Yang Chen adalah musuh orang Taitian yang sangat membencinya hingga mereka ingin membunuhnya. Awalnya, mereka melihat bahwa dia bisa memurnikan pil, jadi mereka harus menekan kebencian dan rasa jijik mereka untuk sementara serta berpura-pura beradab. Sudah sangat mencekik, apakah mereka harus melanjutkannya? Di satu sisi, mereka dapat berkomunikasi dengan para tetua dunia spiritual dan dunia abadi tepat waktu, menyelamatkan mereka dari membayar harga ribuan tahun budidaya beberapa prinsip besar Dewa Emas setiap 100 tahun. Di sisi lain, ada seorang pria yang ingin mereka singkirkan. Yang lebih penting, tampaknya mudah untuk mengambil keputusan. Tidak peduli betapa bencinya Yang Chen, dia hanya membunuh seorang junior dari tahap dasar Tai Tianmen, secara tidak langsung membunuh 6 master tahap Yuanying, dan kemudian membunuh sejumlah besar pembunuh yang dipercayakan oleh Tai Tianmen. Sederhananya, tidak ada banyak kebencian, terutama ketika semua orang mengerti bahwa Li Qingchen memprovokasi Yang Chen terlebih dahulu. Dengan cara ini, tidak dapat diterima membiarkan Yang Chen hidup beberapa tahun lagi. Selama masalah Li Liheng terpecahkan di masa depan, kapan harus membunuh Yang Chen, itu tergantung pada suasana hati semua orang pada hari itu. Biarkan dia hidup dan biarkan dia memurnikan pil untuk orang Taitian. Jelas mereka ingin Yang Chen mati, namun kenyataan memaksa mereka untuk melindungi nyawa Yang Chen dengan sekuat tenaga. Harus dikatakan bahwa ini adalah hal yang sangat kontradiktif. Hal semacam ini mungkin sering terjadi di kalangan politisi biasa, namun di dunia kultivasi yang mengejar keterpisahan, hal ini hampir tidak pernah terjadi. Kali ini, hal itu terjadi pada orang-orang Taitian yang luar biasa dari Sekte Dao. Oleh karena itu, pejabat tinggi Tai Tianmen, dengan emosi yang tak terlukiskan, sekali lagi mengirim sesepuh urusan luar negeri Maoqi untuk menghubungi Istana Chunyang. Chapter 875. Yang Chen berada di hutan 10.000 pohon, tetapi setiap beberapa bulan, dia berpikir untuk membuang jejak kesadaran spiritual Li Liheng ke dalam sungai darah. Li Liheng, yang berada jauh di Tai Tianmen, tidak tahu seberapa besar penderitaan yang dideritanya, dan itu bahkan lebih serius dari sebelumnya. Ketika Maoqi pergi ke Istana Chunyang, tentu saja mereka tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang Chen keluar dan tidak mengatakan kapan dia akan kembali. Jika dia tidak ada di sana, bahkan ketua istana tidak berani menjanjikan apapun untuk Yang Chen. Tentu saja, ini adalah alasan kepala istana untuk berurusan dengan Maoqi. Semua orang tahu bahwa Yang Chen sekarang adalah tuan muda Istana Chunyang. Selama ketua istana setuju, Yang Chen jarang keberatan.
Tapi sekarang Tai Tianmen meminta alkimia kepada Yang Chen, mengandalkan cara paksaan ini untuk membuat Yang Chen bergerak, itu adalah pilihan terakhir. Yang Chen adalah kekuatan utama alkimia, Master Alkemis kelas 5. Siapa yang tahu ramuan macam apa yang akan dia sempurnakan ketika suasana hatinya sedang buruk. Di masa lalu, para eksekutif puncak Tai Tianmen masih sangat menghargai beberapa ahli alkimia di balai pengobatan, tetapi setelah kejadian ini, mereka tidak berani menaruh harapan mereka pada tetua balai pengobatan ini, dan mereka masih dengan jujur meminta bantuan. Yang membuat Mao Qi merasa tidak nyaman adalah kunjungan Hall Master Mao ke Istana Chunyang bukanlah rahasia, dan tidak mungkin menyembunyikannya dari orang luar. Segera, beberapa sekte besar mengetahui tujuan kunjungan Hall Master Mao, dan mereka sedikit tidak puas. Yang Chen bergerak sekali dalam 25 tahun, dan semua orang mengantri. Pertama kali bukanlah giliran orang Tai Tian. Orang Tai Tian membayar berbagai harga untuk mendapat kesempatan melompati antrian dari beberapa sekte besar. Sekarang, mereka ingin Yang Chen bergerak 2 kali. Apakah Yang Chen hanya memiliki alkimia untuk orang Tai Tian di masa depan? Sekarang setelah sekte menerima berita tersebut, itu berarti orang-orang Tai Tian berada dalam masalah lagi. Tapi kepala balai Mao tidak bisa mengeluh. Istana Chunyang tidak memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia bagi orang Tai Tian. Jika Anda tidak membayar harganya, mengapa orang harus tutup mulut demi Anda? Terlebih lagi, Mao Qi meminta bantuan Istana Chunyang kali ini. Meski apa yang dilakukan Istana Chunyang sedikit keterlaluan, dia tidak berani mengeluh terlalu banyak. Terlebih lagi, Istana Chunyang tidak melakukan sesuatu yang keluar jalur. Sekte besar bukanlah sekte kecil seperti Istana Chunyang yang dapat dengan mudah diselesaikan dengan ancaman dan godaan. Oleh karena itu, Hall Master Mao Qi hanya dapat memanfaatkan waktu ketika Yang Chen belum kembali mengunjungi mereka satu persatu. Dia mengatakan segala macam hal yang baik dan menjanjikan segala macam manfaat. Singkatnya, dia berharap sekte besar akan mengerti. Kali ini, sekte besar tidak mudah diajak bicara. Untuk pertama kalinya, mereka membiarkan orang-orang Tai Tian melompati antrian, yang demi wajah dan keuntungan. Selanjutnya, orang-orang Tai Tian secara pribadi memohon kepada Yang Chen untuk mengambil tindakan, dan semua orang menoleransinya. Tapi ada yang kedua kalinya, tapi tidak ada yang ketiga atau keempat. Di dunia ini, tidak hanya ada sekte Tai Tian Mendao. Kepala Balai Mao yang malang mengatakan segala macam hal baik dan menunjukkan wajah tersenyum, tetapi dia tidak bisa membuat sekte besar mengalah. Kesempatan yang datang sekali dalam beberapa dekade, sekte besar tidak akan memberikannya kepada orang lain kali ini. Orang-orang Tai Tian hampir kehabisan tenaga terakhir kali. Kali ini, mereka tidak akan melepaskan manfaat besarnya. Bahkan sekte besar juga secara kolektif mengeluarkan pernyataan bahwa jika orang Tai Tian melanggar aturan seperti ini lagi, sekte besar akan secara kolektif memboikot orang Tai Tian. Para Tai Tianmen tidak peduli dengan aliansi 100 sekte kecil, tetapi kombinasi Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Awan Biru, dan Sekte 5 Elemen, serta Sekte Qian Kun tidak dapat diremehkan. Sekte besar menambahkan, kekuatannya cukup untuk melebihi orang Tai Tian beberapa kali. Jika orang Tai Tian tidak ingin bermusuhan dengan sekte besar, mereka hanya bisa bersikap. Masalahnya adalah jika mereka berperilaku baik, mereka hanya bisa menunggu selama 100 tahun. Ini masih merupakan perkiraan yang paling konservatif. 25 tahun untuk masing-masing sekte besar sudah 100 tahun. Bahkan jika sekte kecil dan master di belakang antrian bisa mengatasinya, itu akan memakan waktu 100 tahun. Belum lagi master yang bisa meminta bantuan Yang Chen pada dasarnya adalah master di tahap puncak Yuanying dan tahap Dacheng. 1 atau 2 orang Tai Tian tidak dapat diabaikan, tetapi jika mereka mengumpulkan 10 atau 8 orang Tai Tian tidak akan mampu menanggung akibatnya. Kapan orang-orang Tai Tian yang tinggi dan perkasa pernah mengalami kemarahan seperti itu? Bahkan terakhir kali mereka bersekongkol melawan lembah tandus dari Sekte 5 Elemen, pada akhirnya, itu hanyalah mediasi dari beberapa sekte besar. Sekarang mereka telah menemani wajah-wajah tersenyum yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka masih belum mencapai tujuan mereka. Para pemimpin tingkat tinggi Tai Tianmen sangat tidak senang. Jika Yang Chen ada di sana, itu akan baik-baik saja. Mereka bisa bertemu secara rahasia. Paling buruk, mereka bisa menjanjikan banyak keuntungan dan membiarkan Yang Chen diam-diam setuju untuk membantu. Namun, Yang Chen tidak berada di Istana Chunyang. Ini bukan karena Istana Chunyang berbohong. Kompas yang dapat melacak keberadaan Yang Chen dengan jelas menunjukkan bahwa Yang Chen kini berada di wilayah ras monster yang jaraknya jutaan mil dari Istana Chunyang. Sekalipun dia punya sayap untuk terbang kembali, itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Mengirim master ke wilayah ras monster untuk menemukan Yang Chen. Orang-orang Tai Tian tidak sebodoh itu. Jika mereka mengirim orang-orang dengan basis budidaya rendah, mereka pasti tidak akan bisa kembali. Yang Chen bisa membunuh 6 master tahap Yuanying dari Tai Tianmen, dan dia tidak peduli untuk membunuh beberapa lagi. Mengirim master panggung Dacheng, itu hanya seorang pembawa pesan, orang-orang Tai Tian tidak terlalu boros. Semuanya hanya bisa menunggu Yang Chen kembali. Yang Chen tidak tahu bahwa banyak orang telah menunggunya. Dia dengan santai menemani iblis pohon tua Hou Yun dan leluhur majikannya Wang Yong untuk perlahan-lahan menyelesaikan masalah gua Dewa Pohon Beringin ini. Penantian ini adalah 9 tahun, dan kerumunan itu benar-benar menyelesaikan penguasa kota pertama dan menetap di Gua Pohon Beringin Abadi. Hal tersulit untuk merobohkan Gua Dewa Pohon Beringin adalah mereka takut penguasa kota pertama akan menghancurkan Gua Dewa ketika dia putus asa, jadi mereka menggunakan berbagai metode untuk memikatnya ratusan mil jauhnya. Oleh karena itu, Hou Yun tak segan-segan melancarkan trik pahit dan akhirnya menyelesaikannya dengan memuaskan. Setan pohon tua langsung memasuki Gua Pohon Beringin Abadi dan mulai mengendalikan Gua Pohon Beringin Abadi dari dalam. Yang Chen tidak menyembunyikannya dan langsung membawa iblis pohon tua itu keluar angkasa dengan esensi sejati kayu pertama.
Selama beberapa dekade terakhir, ada ratusan tetes Firstwood True Essence yang terkumpul di sana. Yang Chen tidak melihatnya sama sekali, tetapi bagi iblis pohon tua, ini adalah harta yang sangat berharga. Akar yang tak terhitung jumlahnya langsung mengumpulkan ratusan tetes Firstwood True Essence dan mulai menyerapnya. Hou Yun adalah master atribut air, leluhur Wang Yong adalah master atribut api. Esensi sejati kayu pertama tidak terlalu penting, dan Hou Yun sudah memiliki esensi sejati air ke-10, jadi dia tidak peduli. Wang Yong tampak agak panas. Jika itu adalah esensi sejati api ketiga atau esensi sejati api keempat, dia mungkin tidak perlu menggunakan pil perebutan surga, dan dia akan memiliki kepercayaan diri untuk naik. Kenyamanan iblis pohon tua adalah bukti serius dari satu hal, yaitu berkencan dengan Yang Chen jelas merupakan hal yang baik. Gong Sunling mendapatkan master panggung Dacheng untuk menjadi budaknya. Setan pohon tua tidak hanya bergabung dengan gua dewa pohon beringin, tetapi juga mendapatkan esensi sejati kayu pertama, dan basis budidayanya naik ke tingkat berikutnya. Bahkan nenek moyang Wang Yong mendapat boneka laba-laba yang kuat. Satu-satunya yang tidak mendapat banyak keuntungan sepertinya adalah Hou Yun. Namun, selama orang ini bisa membunuh dengan senang hati, dia tidak akan terlalu peduli. Selain itu, teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning sudah cukup baginya untuk naik dan bahkan ribuan tahun setelah naik. Chapter 876. Kecepatan iblis pohon tua menyerap esensi sejati kayu pertama lebih cepat daripada Yang Chen. Yang Chen membutuhkan waktu setengah tahun untuk berhasil mengembangkan seni rahasia sejati kayu pertama, tetapi ras monster berbakat seperti iblis pohon tua langsung menyerap esensi sejati kayu pertama, dan itu membutuhkan waktu kurang dari 3 hari. Bahkan Si Kui dan Siesa, yang memiliki atribut bumi, menyerap esensi sejati bumi kelima selama lebih dari sebulan. Dapat dilihat betapa kuatnya basis budidaya iblis pohon tua itu. Setelah mendapatkan esensi sejati kayu pertama, iblis pohon tua, yang telah menyerap seluruh kayu ilahi penglai, tampaknya telah meningkatkan wilayahnya. Selama dia benar-benar menyempurnakan esensi sejati kayu pertama ini, budidayanya di masa depan akan lancar, dan tidak akan ada lagi rasa takut terhadap iblis pohon tua untuk menekan lebih dari selusin kesengsaraan surgawi. Hal berikutnya sederhana. Dari atas ke bawah, mulai dari ras monster dengan basis budidaya tertinggi, satu persatu dipanggil ke ruang tamu penguasa kota dan dibujuk satu persatu. Tahap Yuan Ying didahulukan. Di satu sisi, ada ancaman dari 3 master tahap Dacheng, dan pada saat yang sama, ada 2 master ras monster dari tahap Dacheng sebagai contoh, ditambah sumber daya istana Cunyang yang kaya serta godaan dan janji dari para master alkimia kelas 5. Sebaliknya, jika tidak bekerja sama, mereka akan dikepung dan dilempar ke peta geografis sungai pegunungan Gong Sunling untuk bermain sendiri. Dia percaya bahwa banyak pembudidaya monster yang tahu cara memilih. Secara khusus, penguasa aula eksentrik Istana Cunyang secara pribadi merekrut mereka di sini, dan berjanji bahwa selama basis budidaya mereka mencapai kemacetan, akan ada pil obat yang sesuai untuk menerobos kemacetan, dan Istana Cunyang telah mengumpulkan sumber dayanya dari 100.000 gunung dan pohon beringin gua abadi. Godaan seperti itu berakibat fatal bagi para tuan ini. Bukan rahasia lagi bahwa para penggarap sekte Dao sedang merekrut master dari aula eksentrik, dan banyak penggarap monster di gua abadi mengetahuinya. Semua orang hanya merasa bahwa ini adalah yang terbaik dan paling cocok untuk budidaya ras monster, jadi mereka tetap di sini. Tapi sekarang seluruh gua abadi telah dikendalikan oleh iblis pohon tua, yang setara dengan warisan ras monster ini telah jatuh ke tangan Istana Cunyang. Dalam hal ini, beberapa master tahap Yuan Ying dari ras monster akan memilih yang lain. Semua orang bergabung dengan Istana Cunyang setelah bersumpah dengan jiwa monster mereka. Begitu saja, hanya dalam beberapa lusin hari, ada ratusan pembudidaya alam Yuan Ying di Istana Cunyang. Dan Istana Cunyang tidak mengecewakan mereka. Setelah bergabung, mereka mendapat seni rahasia transformasi dan pil penginderaan dalam kelas 2. Seni transformasi ini 100 kali lebih baik daripada seni transformasi yang mereka kembangkan. Para iblis di tingkat jiwa yang baru lahir ini juga merupakan orang-orang yang berpengetahuan luas, sehingga mereka segera memahami nilai dari seni transformasi ini. Mereka sangat gembira seolah-olah telah mendapatkan harta yang berharga. Yang juga mengejutkan mereka adalah pil penginderaan batin kelas 2. Ini awalnya ramuan klan iblis, jadi tidak ada yang lebih cocok selain menggunakannya pada mereka. Alkemis dari ras monster juga langka, dan alkemis brilian bahkan lebih langka lagi. Inner sensing dan selalu menjadi pil kelas 1, kapan mereka melihat pil obat kelas 2. Hanya 2 hal ini yang membuat semua master panggung Yuan Ying yang bergabung dengan Istana Cunyang tidak lagi menyesalinya, dan dengan sepenuh hati menganggap dirinya sebagai anggota Istana Cunyang. Kemudian semua master panggung Yuan Ying secara kolektif mundur untuk waktu yang singkat. Setelah mengembangkan seni rahasia transformasi, mereka meminum pil penginderaan dalam kelas 2 untuk sepenuhnya menghilangkan penyimpangan dalam tubuh. Setelah master tahap Yuan Ying diselesaikan, berikutnya adalah master tahap puncak Jidan. Ada lebih banyak pembudidaya monster pada tahap ini, jumlahnya lebih dari 1000. Mereka semua terjebak di alam tahap puncak Jidan, dan cepat atau lambat mereka tidak dapat menerobos. Di gua abadi, mereka berkultivasi dengan kekuatan spiritual yang melimpah, berharap berhasil melewati kesengsaraan. Situasi ini sebenarnya paling cocok untuk pil penginderaan dalam kelas 2. Dengan contoh dari master tahap Yuan Ying sebelumnya, ditambah dengan pemahaman mereka tentang bantuan pil penginderaan dalam kelas 2 untuk melewati kesengsaraan dan membentuk jiwa yang baru lahir, segera setelah iblis pohon tua mengatakan ide untuk merekrut, monster itu para penggarap tahap puncak Jidan sudah mengangguk dan setuju. Di masa lalu, mereka tidak pernah sebahagia ini saat merekrut murid. Pil penginderaan dalam kelas 2 yang Chen tiba-tiba menjadi mendesak. Meskipun ada begitu banyak master tahap puncak Jidan, tidak semua orang telah mencapai tepi kesengsaraan, tetapi karena itu adalah sebuah janji, maka itu harus dipenuhi.
Sebagai upaya terakhir, Yang Chen hanya bisa membuka tungku langsung di gua abadi pohon beringin dan mulai menyempurnakan pil penginderaan dalam kelas 2. Untungnya, tungku roh mendalam Yang Chen saat ini sudah sangat ajaib. Selama Yang Chen menyempurnakan pil penginderaan dalam kelas 1, dia bisa dengan mudah mendapatkan pil penginderaan dalam kelas 2. Namun meski begitu, Yang Chen harus menghabiskan 2 tahun penuh untuk menyempurnakan ribuan pil penginderaan dalam kelas 2. Tentu saja, pil penginderaan dalam kelas 2 yang begitu besar, apakah itu dalam pengalaman alkimia atau dalam menyerap ki obat di tungku roh yang dalam, itu memiliki manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi Yang Chen. Setelah lebih dari 1000 pembudidaya monster tahap Yuanying dan tahap puncak Jidan bergabung dengan Istana Cunyang, kendali gua abadi pohon beringin pada dasarnya adalah masalah kepastian. Bahkan jika pembudidaya monster lain tidak mau bergabung dengan Istana Cunyang, itu tidak akan berdampak banyak pada kekuatan seluruh gua abadi pohon beringin. Segala sesuatu yang terjadi di sini, kepala istana dan yang lainnya telah mendapatkan berita pastinya melalui tiruan iblis pohon tua. Setiap tetua yang mendengar berita ini sangat tersentuh hingga mata mereka berkaca-kaca. Saat ini, mereka benar-benar melihat fakta kebangkitan Istana Cunyang, bukan sekedar harapan. Lebih dari 100 master tahap Yuanying, ditambah ribuan master tahap puncak Jidan, kekuatan seperti itu, bahkan 5 sekte utama tidak dapat mengabaikannya. Dengan kelompok master ini, Istana Cunyang bukan lagi sekte kecil yang akan dihancurkan oleh orang lain. 3 master tahap Dacheng, lebih dari 100 master tahap Yuanying, ribuan murid tahap puncak Jidan, ditambah murid lain di tahap Jidan, sudah cukup untuk melebihi 5.000. Hanya kekuatan di atas tahap Jidan ini yang telah membuat sekte kelas 2 yang tak terhitung jumlahnya memandang mereka, belum lagi ratusan ribu murid dalam tahap pemurnian Qi. Mulai saat ini, Istana Cunyang telah mengambil langkah tegas untuk menjadi sekte kelas 1. Semua ini didasarkan pada satu orang, yaitu Yang Chen. Bagi Yang Chen, penguasa muda istana, pejabat tinggi asli Istana Cunyang tidak bisa lagi mengungkapkan kepuasan dan kelegaan mereka dengan kata-kata. Tentu saja, mereka juga mendengar bahwa ketika Yang Chen ingin bergabung dengan Tai Tianmen, dia diusir. Mereka hanya merasa bahwa merekrut Yang Chen tahun itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, semua tetua juga berkeringat dingin. Tentu saja, ketika Yang Chen ingin bergabung dengan Istana Cunyang, Chu Heng mempersulitnya. Untungnya, pada saat itu, Yang Chen bertarung melawan murid pemurnian Qi tingkat ketiga yang telah meninggal, jika tidak, Istana Cunyang akan kehilangan tuan istana muda yang berbakat. Kemajuan di sini sangat menggembirakan, tetapi Istana Cunyang juga berada di bawah banyak tekanan. Sudah waktunya membiarkan Yang Chen kembali. Kebetulan Yang Chen dapat membawa ratusan pembudidaya monster tahap Yuanying ini kembali ke Istana Cunyang, yang dapat dianggap sebagai murid sejati. Dan Yang Chen, baru saja kembali untuk menyelesaikan tugas Pulau Abadi Giok Hijau dan membuka tungku lain untuk mempertanyakan pil hati batin bagi mereka, yang merupakan sesuatu yang telah dijanjikan Yang Chen sebelumnya. Chapter 877. Faktanya, pil hati yang mempertanyakan itu telah disempurnakan oleh Yang Chen, tetapi agar orang lain tidak ragu atau melakukan tindakan lain, Yang Chen harus membuat postur alkimia. Tentu saja, dalam apa yang disebut proses alkimia ini, apa yang ingin dilakukan Yang Chen, itu adalah urusan Yang Chen sendiri. Faktanya, apa yang terjadi di sisi Istana Cunyang, karena tubuh iblis pohon tua ada di sana, Yang Chen juga jelas. Alasan mengapa penguasa istana membiarkan Tai Tianmen digantung selama bertahun-tahun juga merupakan niat Yang Chen. Selama bertahun-tahun, jumlah serangan Li Liheng perlahan meningkat, dari setahun sekali menjadi hampir 1 kali dalam 2 bulan, pada dasarnya memberi orang perasaan bahwa semua upaya sebelumnya telah sia-sia, dan dia telah kembali ke level semula. Pejabat tingkat tinggi Tai Tianmen tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini, mereka tidak bisa memurnikan pil pembekuan roh sendiri, mereka hanya bisa melihat Li Liheng menjadi seperti itu lagi. Jika Yang Chen tidak kembali, mereka tidak bisa bergegas ke wilayah ras monster untuk menemukan Yang Chen. Itu bukan meminta Yang Chen untuk kembali, tetapi mengambil inisiatif untuk mengulurkan sebatang bambu besar untuk diketuk Yang Chen sesuka hati. Hubungan misterius antara tubuh iblis pohon tua dan klonnya juga membuat Yang Chen sangat tertarik. Terkadang Yang Chen juga memikirkan apakah mungkin untuk membagi kesadaran spiritual lebih awal untuk mencapai efek yang sama. Ini adalah cerita selanjutnya, jangan disebutkan untuk saat ini. Yang Chen sekarang dalam perjalanan kembali ke Istana Cunyang bersama sekelompok master panggung Yuanying. Karena banyaknya orang, pesawat ulang-alik pasti tidak dapat menurunkan mereka. Untungnya, dengan Gong Sunling, kapal pembuatnya membawa semua orang, dan kecepatannya tidak lambat. Gong Sunling mendapatkan manfaat besar kali ini. Belum lagi pengisian geografis pada peta geografis Sungai Pegunungan, hanya seorang master panggung Dacheng yang dikumpulkan olehnya ke dalam peta geografis Sungai Pegunungan, yang merupakan hal yang hebat. Dengan penguasa kota pertama, selama dia pulih dari cederanya dalam waktu singkat, Gong Sunling dapat memiliki satu lagi master tahap Dacheng untuk membantu menyempurnakan peta geografis Sungai Pegunungan, dan efisiensinya hampir 2 kali lipat dari efisiensi ratusan master panggung Yuanying di dalam. Jika terus begini, dalam beberapa tahun, Gong Sunling bisa menjadi orang pertama di antara Yang Chen dan istrinya yang menggunakan senjata ajaib sumber kehidupan mereka. Rencana Li Liheng dan Tai Tianmen masih membutuhkan waktu lama untuk dijalankan, setidaknya dalam waktu 50 tahun, bisa dimulai secara bertahap. Pada saat itu juga merupakan awal mula Tai Tianmen dari puncak menuju kepunahan. Kali ini, selain memberikan penjelasan kepada Green Jade Immortal Island, dia juga akan pergi ke pesta pernikahan. Ini adalah peristiwa besar bagi Yang Chen, dia tidak boleh ceroboh. Kepala istana telah bersiap selama bertahun-tahun, hanya menunggu saat Yang Chen mengangguk. Tentu saja, sekte surga terbesar tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika mereka tidak menyelesaikan sesuatu, mereka akan menyesali kesulitan di kehidupan mereka sebelumnya. Hal-hal yang dia peras ini bisa dianggap sebagai bunga.
Hal-hal yang ditinggalkan oleh penguasa kota pertama telah diselesaikan dengan cermat oleh Wang Yong dan Gui Sanyu, Hou Yun. Pada dasarnya, itu adalah satu set lengkap metode budidaya ras monster, dan kemudian banyak sumber daya. Kali ini, karena itu adalah sekte, murid magang lain dalam pikiran Yang Chen akan segera lahir. Setelah menyelesaikan semua ini, dia akan menerima muridnya. Hal-hal yang ditinggalkan oleh penguasa kota pertama telah diselesaikan dengan cermat oleh Wang Yong dan Gui Sanyu, Hou Yun. Pada dasarnya, itu adalah satu set lengkap metode budidaya ras monster, dan kemudian banyak sumber daya. Apa yang dibutuhkan Yang Chen dan yang lainnya, mereka bisa memilihnya terlebih dahulu. Warisan ras monster dari benda-benda ini juga harus ditinggalkan di sini. Setelah menyerap para master, ras monster lainnya tidak dapat dipertimbangkan untuk saat ini. Mereka semua dapat diserap ke dalam istana Chunyang dan mempertahankan status quo untuk sementara. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Hou Yun, penguasa kota, adalah orang dari istana Chunyang, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Dalam perjalanan pulang, 1 tahun telah berlalu. Dengan penutup cangkir Jasper Laut, tidak ada yang tahu siapa yang ada di dalam kapal. Ratusan master tahap Yuanying ras monster, kecuali diri mereka sendiri dan anggota tingkat tinggi Istana Chunyang, anggota sekte lainnya tidak mengetahui bahwa Istana Chunyang memiliki kelompok kekuatan seperti itu. Wang Yong, leluhur utama, kembali bersama mereka. Hou Yun tinggal di gua abadi pohon beringin untuk membantu iblis pohon tua mengendalikan situasi. Istana Chunyang juga mengirim 3 tetua ke gua abadi pohon beringin untuk mengambil alih ras monster dalam jumlah besar. Karena kekhasan mengumpulkan esensi sejati kayu pertama di gua abadi pohon beringin, itu akan menjadi tanah suci budidaya yang diimpikan oleh para penggarap akar roh atribut kayu. Tentu saja, itu terbatas pada bagian dalam istana Chunyang, dan mereka hanya murid inti yang terpercaya. Dengan leluhur utama Wang Yong duduk sepanjang jalan, dan salam dari anggota utama sekte, hampir tidak ada yang menemui apapun, dan mereka kembali ke istana Chunyang dengan lancar. Ratusan ras monster panggung Yuanying memuja leluhur, dan aula leluhur istana Chunyang sangat ramai dan terkenal. Tentu saja, kekuatan tersembunyi semacam ini tidak dapat muncul di hadapan dunia untuk saat ini. Itu harus diketahui secara bertahap, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ras monster tahap Yuanying yang telah memuja leluhur semuanya dikirim ke gua Blue Vault Mountain Immortal. Kekuatan spiritual dan warisan metode budidaya ras monster lengkap di gua abadi membuat ras monster tahap Yuanying ini sangat gembira. Bahkan di gua abadi pohon beringin, mereka belum menerima warisan budidaya selengkap itu. Mereka membutuhkan banyak sumber daya untuk bertukar dengan penguasa kota pertama dan penguasa kota kedua. Banyak orang bahkan tidak mengetahui bahwa ada begitu banyak metode budidaya tingkat lanjut. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Baik itu metode budidaya atau warisan, semuanya dapat ditukar dengan kontribusi sekte kepada sekte. Meski mereka masih harus membayar sedikit, itu jauh lebih baik daripada di gua abadi pohon beringin. Selama mereka punya niat, bukanlah masalah besar untuk mendapatkan warisan metode budidaya yang sesuai dalam waktu singkat 10 atau 20 tahun. Gua dan warisan dewa membuat murid baru aula eksentrik mengenali istana Chunyang. Suasananya damai, dan tidak ada yang merasa tidak puas karena dipaksa bergabung dengan istana Chunyang. Semua orang senang. Kembalinya Yang Chen adalah sebuah rahasia, tetapi orang-orang Taitian tampaknya telah secara akurat menemukan jejak Yang Chen. 3 hari setelah kembalinya Yang Chen, Maoki muncul lagi di istana Chunyang, mengunjungi kepala istana, dan meminta untuk bertemu Yang Chen. Maoki datang ke pintu dengan sangat tepat, tetapi itu juga merupakan tekanan halus pada istana Chunyang. Setidaknya beritahu orang-orang di istana Chunyang bahwa keberadaan Yang Chen diketahui oleh orang-orang Taitian. Perlakuan sopan terhadap istana Chunyang dan Yang Chen adalah karena mereka memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tetapi istana Chunyang tidak boleh berpikir bahwa orang-orang Taitian mudah untuk diprovokasi. Hal ini mungkin terkait dengan bocornya kabar kunjungan Maoki. Itu juga merupakan pengingat bagi orang-orang di istana Chunyang untuk tidak menolak kebaikan orang-orang Taitian. Dalam hal ini, apakah itu kepala istana atau Yang Chen, mereka tidak peduli. Baru saja mendapatkan ratusan master panggung Yuanying, kepala istana sedang dalam suasana hati yang baik, dan tidak peduli dengan Maoki. Setelah beberapa patah kata, dia dikirim ke Yang Chen untuk menerima. Bagaimanapun, kepala istana tahu bahwa Yang Chen pasti bisa mendapatkan manfaat yang cukup dari orang-orang Taitian. Bahkan jika orang-orang Taitian lebih kuat, mereka mengingatkan istana Chunyang, dan ancaman yang tidak jelas, itu tidak dapat mengubah fakta. Sekarang, orang-orang Taitianlah yang meminta bantuan, dan mereka harus memiliki sikap dan ketulusan untuk meminta bantuan. Chapter 878. Hall Master Mao, apa yang bisa saya bantu? Yang Chen dengan sopan membawa Maoki ke ruang tamu. Dia berperilaku baik selama ini dan tidak ada alasan bagi orang untuk pilih-pilih. Namun terlebih lagi, Maoki semakin tersenyum pahit di dalam hatinya. Etiket Yang Chen sangat teliti, dan dia harus memiliki pisau sampai ke tulang ketika dia membuka mulut untuk membunuh orang. Tapi tidak mungkin, sekarang Maoki harus tersenyum pada generasi muda junior yang ingin membunuhnya, dan dia harus membiarkan dia membuat syarat. Inilah masalahnya, aku tidak akan menyembunyikannya dari tuannya. Dengan pengalaman terakhir, setidaknya Maoki tahu bahwa sangat mudah untuk menggoda Yang Chen, selama manfaat yang diberikan cukup, sekte saya juga ingin memesan sejumlah pil pembekuan roh dari tuannya. Saya ingin tahu apakah tuannya bisa membantu. Postur serakah yang ditunjukkan Yang Chen terakhir kali juga merupakan alasan penting mengapa sebagian besar pejabat senior di Taitianmen masih menoleransi Yang Chen hingga saat ini. Di mata mereka, karena Yang Chen dapat dibeli dengan sejumlah uang, tidak perlu bertarung sampai mati, dan mereka dapat bekerja sama dengan cara ini. Anda harus tahu bahwa bahkan orang Taitian pun harus menanggung banyak tekanan untuk menghadapi Master Alkemis kelas 5.
Ini juga merupakan cara yang dapat diterima untuk meringankan hubungan antara kedua belah pihak dengan cara ini dan membatasi kerjasama. Pil pembeku roh. Yang Chen langsung mengernyit, terakhir kali junior generasi muda ini menyiapkan cukup banyak pil pembekuan semangat untuk Master Sekte Muda. Apakah ada masalah setelah Master Sekte Muda memakannya? Yang Chen mencium pertanyaan ini, tentu saja Maoki tidak bisa menjawabnya seperti ini. Kalau ada masalah dengan makan pil pembeku semangat, kenapa harus datang dan minta pil? Semua orang pintar, tidak perlu melakukan hal berlebihan seperti ini. Saya kehilangan satu batch karena perawatan yang buruk. Maoki hanya bisa menggunakan alasan yang buruk untuk menghindarinya. Dia tidak bisa secara langsung memberitahu Yang Chen bahwa para tetua aula pengobatan ingin mempelajari pil pembekuan roh, tetapi mereka tidak mempelajarinya dan itu menyebabkan penyakit lama Master Sekte Muda itu kambuh, bukan? Artinya, setelah Master Sekte Muda memakannya sebentar, dia berhenti meminumnya. Yang Chen tidak mengejar bagaimana hal itu tidak disimpan dengan baik. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam bahwa tidak pantas untuk mengatakannya. Tapi Yang Chen masih menanyakan pertanyaan ini. Ya, Maoki ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal ini. Jumlah pil yang diberikan Yang Chen kepada Li Liheng akurat, cukup untuk bertahan selama 30 tahun bagi Li Liheng. Karena mereka telah kehilangan banyak obat, tidak dapat dihindari bahwa Li Liheng akan kehabisan obat. Ini merepotkan. Alis Yang Chen berkerut semakin erat dan nada suaranya sangat serius. Itu hanya evaluasi 3 kata sederhana, tapi itu memberi firasat buruk pada Maoki. Meskipun Maoki bukan salah satu tetua inti, karena dia harus menghubungi Yang Chen dari Istana Chunyang tentang masalah ini, tidak hanya Master Sekte, tetapi juga 2 tetua panggung Dacheng dan beberapa tetua inti, semuanya dengan sungguh-sungguh berkata kepadanya bahwa masalah Master Sekte Muda Li Liheng adalah hal penting pertama, bahkan jika itu adalah pil hati batin yang mempertanyakan, itu harus diberi peringkat setelah pil pembekuan roh. Sekarang perkataan Yang Chen membuat hati Maoki tenggelam, dan dia buru-buru bertanya, "Guru, masalah apa?" Setelah obatnya dihentikan, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan sangat pelan dan berbicara dengan sangat pelan, namun makna yang terkandung di dalamnya membuat Maoki semakin gugup. Jika kamu ingin berobat lagi, 30 tahun mungkin tidak cukup. Mendengar ini, Maoki menghela nafas lega. Hanya saja jika ingin diperpanjang, tidak menjadi masalah besar. Itu hanya beberapa dekade, bagi seorang kultivator, itu hanya 1 atau 2 kali pengasingan. Li Liheng bukanlah salah satu dari orang-orang tua yang tidak memiliki cukup esensi kehidupan, dia mampu menunggu. Silakan bergerak, Tuan. Maoki tidak lagi menunda-nunda dan langsung menyatakan tujuannya, orang Taitian tidak akan memperlakukan tuannya dengan buruk. Oh, mata Yang Chen tiba-tiba berbinar. Setelah menatap Maoki beberapa saat, Maoki, tetua tahap Yuanying, menjadi sedikit gugup. Lalu dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana kamu ingin memperlakukannya dengan buruk? Pertanyaan Yang Chen terlalu telanjang. Bahkan Maoki, yang tahu bahwa Yang Chen menginginkan keuntungan, mau tidak mau diam-diam meludahi hatinya. Kenapa dia harus berterus terang? Namun, Maoki tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk membuat Yang Chen puas. Dia segera menunjukkan senyuman dan bertanya, bagaimana menurut aturan terakhir? 2 pedang terbang yang bagus. Petik 2. Saya sudah memiliki banyak pedang terbang. Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya dan menolak lamaran itu. Kalau begitu gunakan benih api. Maoki juga tahu bahwa menurut label harga aslinya, itu pasti tidak akan mampu membuat Yang Chen terkesan, dan segera mengubah caranya. Ya, Yang Chen tersenyum dan mengangguk, 2 jenis benih api kelas 6, sepakat. Mendengar perkataan Yang Chen, Maoki hampir jatuh ke tanah. 2 jenis benih api kelas 6, apakah kamu bercanda? Itu masih kesepakatan, bukankah terlalu berlebihan untuk menaruh perhatian pada orang-orang Taitian? Tanpa menunggu Maoki mengungkapkan ketidaksetujuannya, Yang Chen sudah berbicara lebih dulu, Hall Master Mao, Senior Mao, bukan karena junior generasi muda ini meminta harga yang mahal, itu benar-benar dipaksa oleh situasi. Kamu juga tahu bahwa junior generasi muda ini berjanji untuk melakukan alkimia untuk Pulau Abadi Giok Hijau telah berlalu. Generasi junior-junior ini bergegas kembali kali ini untuk menyelesaikan tugas Pulau Abadi Giok Hijau. Rangkaian kata-kata Yang Chen membuat Maoki harus mendengarkan. Saya pikir senior Mao juga tahu berapa harga yang harus dibayar generasi muda junior ini untuk alkimia di Pulau Abadi Giok Hijau. Yang Chen memahami bahwa Maoki harus jelas tentang harga yang harus dibayar oleh Green Jade Immortal Island untuk alkimia kali ini. Ini bukanlah rahasia. Beberapa sekte besar memiliki label harga yang sama. Bahkan jika orang-orang Taitian ingin menyempurnakan pil hati dalam yang mempertanyakan, diperkirakan mereka akan membayar harga yang sama. Maoki mengangguk, menunjukkan bahwa dia tahu. Dalam hal ini, Yang Chen dan Istana Chunyang masih sangat baik. Meskipun harganya tinggi, namun bisa juga mencapai kesepakatan yang adil. Generasi muda junior ini bisa memurnikan pil untuk Green Jade Immortal Island, saya bisa mendapatkan setidaknya 1 jenis benih api kelas 6, dan ada beberapa jenis benih api kelas 5. Yang Chen, seperti mencerahkan Maoki, bertanya, jika senior adalah generasi muda junior, akankah senior menunda kesempatan untuk mendapatkan begitu banyak benih api demi 2 pedang terbang? Tidak, jawab Maoki tanpa sadar. Setelah menjawab, dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi makna yang ingin diungkapkan Yang Chen sudah sangat jelas. Antara mendapatkan benih api kelas 6 dan lebih banyak benih api kelas lainnya serta mendapatkan 2 pedang terbang, siapapun akan tahu mana yang harus dipilih. Itu adalah kebenaran yang sangat jelas, bahkan orang bodoh pun memahaminya. Yang Chen, tentu saja, harus mendapatkan benih api terlebih dahulu, dan kemudian melihat apakah dia berminat, lalu dia akan mempertimbangkan alkimia untuk orang Taitian. Dan itu harus dalam hal label harga yang bagus, jika tidak, tidak perlu membicarakannya. Uang dan barang adalah milik duniawi.
Jika tuannya membantu, selain hal-hal ini, tuan juga bisa mendapatkan persahabatan dengan orang-orang Taitian. Maoki merasa sedikit cemas. Dia berkata bahwa dia harus menggunakan beberapa cara untuk menghadapi sekte kecil lainnya, dan kata-kata yang sedikit mengancam keluar secara langsung. Chapter 879. Implikasinya adalah jika Yang Chen tidak membantu, dia tidak akan bisa mendapatkan persahabatan dengan orang Taitian, dan mungkin dia akan sangat menyinggung perasaan orang Taitian. Ada sikap mengancam dalam kata-katanya, yang juga merupakan sikap konsisten orang-orang Taitian. Dalam hal ini, Maoki sudah sangat terbiasa. Dengan kata lain, generasi muda junior ini biasa memurnikan pil untuk orang Taitian. Faktanya, saya tidak mendapatkan persahabatan dengan orang Taitian, bukan? Yang Chen sepertinya tidak mendengar maksud kata-kata Maoki dan bertanya sambil tersenyum. Begitu Maoki mengatakan yang sebenarnya, dia sudah tahu bahwa itu tidak baik, dan pertanyaan Yang Chen membuatnya semakin cemas. Ketidakpuasan di dalamnya telah diungkapkan dengan sangat jelas. Terakhir kali dia memurnikan pil untuk orang-orang Taitian, dia telah memberikan banyak perhatian kepada orang-orang Taitian. Sekarang Maoki bahkan menggunakan cara yang mengancam, Yang Chen tentu saja tidak memiliki temperamen yang baik. Meskipun dia tersenyum ketika berbicara, dia mengungkapkan ketidakpuasan yang sangat serius. Jika dia tidak membantu kali ini, dia tidak bisa mendapatkan persahabatan, jadi itu berarti yang terakhir kali adalah sia-sia. Menurut logika ini, bukankah kali ini akan sia-sia? Jika ini masalahnya, maka dia harus mempertimbangkan apakah akan membantu orang Taitian dalam alkimia. Tuan, saya tidak bermaksud begitu. Maoki, seorang tetua panggung Yuanying yang bermartabat, kepala aula urusan luar negeri Taitianmen, sekte Dao terbesar, pada saat ini, dia harus menyebut dirinya di depan Yang Chen, saya hanya ingin Tuan membantu, saya tidak punya niat lain. Artinya, generasi muda junior ini harus mengambil risiko mengingkari janji Pulau Abadi Giok Hijau dan membantu alkimia senior terlebih dahulu. Yang Chen tidak menyerah dan terus bertanya, atau, senior akan pergi dan berbicara sendiri dengan Pulau Abadi Giok Hijau. Ini, Maoki tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jika itu adalah orang Taitian, mereka tidak berani mengatakan ini secara terang-terangan kepada Pulau Abadi Giok Hijau. Terakhir kali dia menamparkan dirinya sendiri di depan penguasa Tantai, dia masih mengingatnya dengan jelas, beraninya dia menyinggung Pulau Abadi Giok Hijau lagi. Saya sebenarnya hanya ingin mengatakan bahwa harga Grandmaster terlalu tinggi. Maoki akhirnya menemukan makna yang ingin diungkapkannya dan buru-buru mengatakannya. Junior mengerti. Yang Chen tersenyum dan berkata dengan cara yang sangat masuk akal, tetapi tidak ada alasan bagi junior ini untuk menyerah pada benih api yang lebih berharga dan bersikeras membantu senior meramu pil, bukan? Meskipun benih apinya bagus, Anda tidak hanya membutuhkan satu untuk budidaya Anda. Maoki akhirnya menemukan terobosan dan dengan sabar berkata, meminta begitu banyak hanya mengumpulkan sedikit lagi, dan memiliki harta karun merupakan kejahatan. Mungkinkah sekte kita memiliki gua abadi yang unggul? Ini adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Petik 2. Saya tidak tertarik dengan tempat tinggal gua. Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya. Obat mujarab berumur 10.000 tahun. Saya yakin Grandmaster akan menyukainya, bukan? Maoki segera berganti ke hal lain. Sebagai seorang alkemis, Yang Chen seharusnya tidak menolak ramuan, bukan? Tentu. Yang Chen mengangguk, lalu berkata dengan santai, kalau begitu berikan saja padaku beberapa ratus jenis, junior ini akan melihat apakah aku bisa memurnikan beberapa pil obat baru. Maoki hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Suatu hal yang sangat berharga seperti ramuan berumur 10.000 tahun, dia meminta beberapa ratus jenis. Yang Chen, kamu benar-benar berani memintanya. Bahkan jika Anda adalah orang Taitian, tidak mungkin mengambil begitu banyak ramuan untuk ditukar dengan alkimia orang lain, bukan? Tidak, Yang Chen mengetahui hasilnya saat melihat ekspresi Maoki. Dia tidak kesal, dia sangat tenang dan berkata, jika itu masalahnya, maka bisnisnya belum selesai. Senior Mao, jika ada kesempatan, mari kita bekerja sama lain kali. Menyajikan teh berarti dia ingin mengantar tamu itu pergi. Maoki tentu memahami kebenaran ini. Namun masalahnya tujuannya datang ke istana Chunyang belum tercapai. Bagaimana dia bisa pergi? Tapi Yang Chen sudah berdiri dan memberi isyarat mengundang. Sekalipun Maoki berkulit tebal, dia tidak bisa duduk diam dan tidak tahu malu. Dia hanya bisa bangun dengan kesal. Dia ingin memasang wajah galak pada Yang Chen, tetapi ketika dia ingat bahwa dia masih harus menanyakan nama Yang Chen, mau tak mau dia berkecil hati. Dia hanya bisa membungkuk dan pergi dengan sedih. Kali ini, banderol harga tidak bisa dinegosiasikan. Faktanya, hal itu juga diharapkan. Yang Chen sama sekali bukan orang bodoh. Untuk kedua kalinya, dia meminta pil obat yang sama. Kalau itu dia juga akan meminta harga selangit. Siapa yang memintanya untuk datang kepadanya lagi? Hanya saja orang-orang Taitian sudah lama tidak mengalami kekesalan seperti ini, jadi Maoki tidak terbiasa. Melihat Maoki pergi, senyuman di wajah Yang Chen perlahan mereda. Dia mendengus sedikit dan tidak banyak bicara. Dia langsung menemui kepala istana. Segala sesuatu yang terjadi di sini harus diketahui oleh kepala istana secepatnya, agar ia dapat mengatur strategi penerimaan Maoki di kemudian hari. Bukan karena dia ingin bertarung dengan orang Taitian sekarang. Semua orang mengerti bahwa hanya saja harga tidak bisa dinegosiasikan. Orang-orang Taitian mengirim diri mereka ke pintu, jika mereka tidak mengetuk pintu, mereka akan kasihan kepada orang-orang Taitian yang mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan. Agaknya, orang-orang Taitian juga memahami kebenaran ini. Maoki hanya mengucapkan selamat tinggal kepada kepala istana dan menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang. Diperkirakan dia akan segera berdiskusi dengan sekte dan datang untuk bernegosiasi lagi. Namun, Yang Chen tidak memberinya kesempatan untuk datang ke pintu untuk berbicara. Kali ini,
Dia kembali dengan dua alasan, satu untuk memurnikan pil untuk Pulau Abadi Giok Hijau, dan yang lainnya untuk menikah. Pernikahan itu secara alami dikelola oleh Sekte. Yang Chen sendiri, bersama tuan dan saudara perempuannya, mundur lagi. Sekte dan Sekte Awan Biru dari Pulau Abadi Giok Hijau telah menetapkan tanggal pernikahan Yang Chen, yang merupakan hari baik 10 tahun kemudian. Itu semua diputuskan oleh para tetua Sekte. Apakah itu Yang Chen, atau Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan, Sun Kingsui, mereka tidak punya hak untuk menolak. Sekte telah memutuskan untuk mengadakan perayaan besar, yang merupakan pemandangan meriah yang jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru tidak menolak. Semua orang tahu pentingnya pernikahan kedua murid perempuan ini dan Yang Chen, dan mereka bekerja sama dengan penuh semangat. Ketika saatnya tiba, sekte dari kedua belah pihak secara pribadi akan mengirim kedua wanita itu ke kursi sedan dan mengirim mereka ke Istana Cunyang. Di luar, mundurnya Yang Chen adalah untuk menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan untuk Pulau Abadi Giok Hijau. Adapun Yang Chen sendiri, dia bermaksud menggunakan waktu ini untuk pertama-tama mengeringkan Tai Tianmen, dan kedua untuk menyempurnakan pedang terbang Gui Sui dalam pedang terbang 5 elemen Yin dan Yang besar untuk dirinya sendiri. Terakhir kali dia memurnikan pil untuk Li Liheng, Yang Chen mendapat dua pedang terbang atribut air yang bagus dari Tai Tianmen, satu untuk masing-masing air ke-9 dan air ke-10. Sejujurnya, kedua pedang terbang ini sudah memiliki kualitas yang sangat baik, tetapi bagi Yang Chen, itu bukan yang terbaik. Setidaknya untuk pedang terbang Gui Sui, Yang Chen punya pilihan yang lebih baik. Kerangka naga banjir lengkap yang diperoleh di lautan yang tidak bisa kembali adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan pedang terbang Gui Sui. Pedang terbang Gui Sui milik Tai Tianmen telah menjadi pelapis pedang terbang Gui Sui baru milik Yang Chen. Itu akan ditambahkan ke kerangka naga banjir dan menjadi bahan pedang terbang tulang naga banjir. Apa ini? Ketika Yang Chen mengeluarkan seluruh kerangka naga banjir dari cincin prestasi, Gao Yue dan Gong Sunling sama-sama terkejut, dan Gao Yue bertanya langsung. Chapter 880. Kerangka naga lengkapnya panjang, dan mudah untuk melihat jenis spesiesnya. Tubuh yang begitu panjang jelas merupakan seekor ular, dan seperti ular, tidak ada tanduk panjang di kepalanya. Namun ada aura yang mirip dengan tanduk naga dan peta geografis sungai pegunungan di tulangnya. Memikirkan dua tanduk naga yang ditemukan Yang Chen untuk Gao Yue, gulungan kulit naga Gong Sunling, dan istana naga tempat mereka mundur, Gao Yue dan Gong Sunling memiliki perasaan sadar akan kebenaran. Mungkinkah ini kerangka klan naga? Itu bukan naga sungguhan, itu hanya naga banjir. Yang Chen tahu apa yang mereka pikirkan dari ekspresi kedua wanita itu, dan menjelaskan sambil tersenyum. Namun, nada polos Yang Chen benar-benar membuat kedua wanita itu ingin menghajarnya dengan tinju. Apa yang dia maksud dengan naga banjir? Di dunia fana ini, belum lagi naga banjir, bahkan makhluk biasa dengan garis keturunan naga pun telah punah. Oke. Menurut alasannya, karena kedua wanita tersebut telah melihat tanduk naga, melihat peta geografis sungai pegunungan, dan melihat istana naga, mereka tidak boleh mempermasalahkan kerangka naga banjir yang sepele ini. Tetapi faktanya kedua wanita itu tidak bisa memperlakukannya dengan acuh tak acuh, dan mereka tetap terkejut. Penjelasan Yang Chen pun membuat kedua wanita itu akhirnya paham apa itu. Gao Yue merasa sedikit aneh pada awalnya. Meski kerangkanya lengkap, tanduk naganya tidak sekuat dua tanduk di tangannya. Mendengar bahwa itu adalah naga banjir, menjadi wajar dan wajar. Apakah kamu akan menyempurnakan pedang terbang? Gao Yue bertanya dengan hati-hati. Kerangka naga banjir yang lengkap, apakah digunakan untuk membuat obat? Sayang sekali. Sebagai ahli pemurnian, dia tentu ingin menunjukkan keahliannya. Tentu saja, Yang Chen menjawab sambil tersenyum, tolong beri saya lebih banyak nasihat, Tuan. Panggilan Tuan ini membuat Gao Yue sedikit tersipu. Terutama di depan Gong Sunling, Yang Chen tidak pernah mengubah bentuk sapaan ini, yang membuat Gao Yue merasa kebingungan senioritas. Namun, dalam menghadapi material pemurnian yang hampir mencapai puncaknya ini, Gao Yue juga dengan cepat menenangkan diri, dengan cermat mengamati dan meraba-raba kerangka naga, memahami atribut dan karakteristik kerangka ini, dan mulai memikirkan metode apa yang akan dia gunakan jika dia ingin melakukannya, menyempurnakannya. Gao Yue tidak bisa tidak memikirkan hal lain. Yang Chen ingin menggunakan tulang naga banjir untuk menyempurnakan pedang terbang. Namun, dia awalnya memiliki tanduk naga yang lebih baik, tetapi dia memberikannya padanya, dan Yang Chen sendiri ingin menggunakan tulang naga banjir yang lebih rendah. Bagaimana mungkin Gao Yue tidak tersentuh oleh kasih sayangnya? Juga, mengapa Yang Chen menyempurnakan pedang terbang tulang naga saat ini? Ini juga merupakan masalah yang membuat Gao Yue sangat bingung, tapi dia langsung mengerti. Yang Chen memberinya kesempatan besar. Meskipun naga banjir bukanlah naga sungguhan, ia juga seekor naga. Saat dimurnikan, masih mirip dengan tanduk naga. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan Yang Chen untuk menyempurnakan pedang terbang tulang naga banjir, dia mungkin bisa mengumpulkan banyak pengalaman dalam menyempurnakan pedang terbang tanduk naga. Sejauh ini, Gao Yue belum memulai pemurnian pedang terbang tanduk naga. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan penggerusan kekuatan spiritual dan infiltrasi kesadaran spiritual pada dua armor naga. Selama bertahun-tahun, hal ini cukup efektif. Terutama setelah kesadaran spiritualnya berkultivasi ganda dengan Yang Chen beberapa waktu lalu, prosesnya telah dipercepat setelah kesadaran spiritualnya ditingkatkan ke tahap puncak Yuanying. Dia yakin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mulai menyempurnakan. Pada saat ini, Yang Chen mengeluarkan tulang naga banjir untuk menyempurnakan pedang terbang, dan pikirannya bisa dikatakan jernih. Dapat dikatakan bahwa Yang Chen telah memperhatikannya, dan dia memikirkannya dengan sepenuh hati. Setelah Gao Yue memahami hal ini, ada ledakan kehangatan di hatinya. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya seperti melayang di awan, dan sangat mulus.
Perasaan bahagia semacam itu bahkan membuat Gao Yue memiliki dorongan untuk membimbing kekuatan spiritual seluruh tubuhnya ke alam yang lebih tinggi. Suasana nyaman, bahagia, hangat, percaya diri, semua ini menjadi alasan peningkatan basis kultivasinya. Tampaknya pada saat dia memahami pikiran Yang Chen, alam Gao Yue telah berubah lagi. Tampaknya sudah dekat dengan puncak tahap tengah jidan. Gong Xunling dan Yang Chen pasti memperhatikan perubahan pada Gao Yue. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, dia memasukkan pil hati batin yang mempertanyakan ke dalam mulut Gao Yue, dan kemudian memeluk Gao Yue untuk mengolah sutra hati yin yang misteri tertinggi. Baru setelah itu dia melepaskan Gao Yue dan membiarkannya merasakan dan memahaminya sendiri. Segera Gao Yue memasuki tingkat kultivasi yang dalam, dan kekuatan spiritualnya juga semakin gelisah dengan kemunduran dan pemahamannya, dan secara langsung mulai mencapai hambatan di tahap tengah jidan. Gong Xunling merasa iri, tapi dia juga tahu bahwa apa yang didapatnya tidak lebih buruk dari Gao Yue. Sudah ada 3 master panggung daceng di peta geografis Sungai Pegunungan, 2 adalah binatang laut, 1 adalah penguasa kota pertama, dan ada ratusan master panggung Yuanying. Begitu banyak karakter kuat yang secara tidak langsung menyempurnakan peta geografis Sungai Pegunungan untuknya. Jika bukan karena orang-orang ini hanya bisa bekerja keras di peta geografis Sungai Pegunungan alih-alih menyerah dengan tulus, Gong Xunling sudah bisa bersaing dengan kekuatan Istana Cunyang saat ini dengan mengandalkan kelompok orang ini. Tentu saja, itu adalah Istana Cunyang setelah menyingkirkan Yang Chen. Kekuatan tak kasat mata yang begitu kuat membuat Gong Xunling hampir tidak khawatir sama sekali tentang pengorbanan peta geografis Sungai Pegunungan. Dia hanya perlu berkonsentrasi pada cara pembentukan dan pengembangan kekuatan spiritual. Faktanya, basis budidaya kekuatan spiritual Gong Xunling telah mencapai tahap jidan menengah atas, tetapi belum mencapai puncaknya. Tapi ini hanya beberapa tahun, dengan kualifikasi Gong Xunling, dia pasti akan segera menyusul Gao Yue. Yang Chen mengeluarkan tulang naga banjir untuk pemurniannya sendiri, dan pada saat yang sama memberikan beberapa referensi kepada Gao Yue. Tentu saja, dia tidak akan memperbaikinya ketika Gao Yue sedang mundur dan membiarkan Gao Yue melewatkannya. Namun, ini tidak berarti Yang Chen tidak bisa berbuat apa-apa, dia masih harus melakukan beberapa pekerjaan persiapan. Bagaimanapun, itu juga merupakan tulang naga banjir, dan itu adalah tulang naga banjir dengan kekuatan yang menakjubkan. Tidak ada benda kuat yang rusak di Istana Naga, bahkan jika itu dimurnikan, itu tidak mudah. Itu persis sama dengan apa yang harus dilakukan Gao Yue pada tahap awal penyempurnaan pedang terbang tanduk naga. Yang Chen harus menggunakan kekuatan spiritual dan kesadaran spiritualnya untuk dengan gila-gilaan menjelajahi tulang naga banjir dengan jejak Yang Chen sendiri. Dari perencanaan pedang terbang 5 elemen besar Yin Yang Chen hingga saat ini, tulang naga banjir ini adalah bahan terkuat yang pernah ditemui Yang Chen. Pedang terbang kayu ilahi penglai pertama, pedang terbang pohon anggur pantom darah kayu kedua, pedang cahaya terang api ketiga, embrio pedang api keempat, pedang terbang tanah hidup Mingguang Ruo bumi kelima, pisau pemenggalan abadi emas ketujuh. Dari segi bahan-bahan ini, mungkin hanya kayu ilahi penglai dan tanah hidup yang dapat dibandingkan dengan tulang naga banjir, namun tidak sekuat tulang naga banjir. Di lingkungan Istana Naga, masih bisa dilestarikan dengan baik, yang menjelaskan banyak masalah. Apa yang Yang Chen harus lakukan sekarang adalah pertama-tama menggunakan kekuatan spiritual dan kesadaran spiritualnya untuk masuk jauh ke dalam tulang naga banjir. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.